Halo, selamat datang kembali di channel YouTube Pengabdi Voli. Apa kabarnya teman-teman semua, para penggemar voli Indonesia, para penggemar timnas Indonesia, dan juga khususnya para penggemar klub voli ataupun tim voli yang akan bertanding di Proliga 2025 nanti. Oke, hari ini kita akan membahas tentang bursa transfer pemain yang akan membela klub masing-masing di ajang Proliga 2025 yang menurut rencana akan dimulai pada tanggal 3 Januari mendatang. Seperti yang kita ketahui, saat ini sudah banyak rumor mengenai transfer yang akan dilakukan atau yang sudah dilakukan oleh manajemen klub yang akan menjadi peserta Proliga 2025. Beberapa klub itu sudah mendapatkan pemain incaran, tapi beberapa klub itu tidak mau berdiam diri karena mereka terus mengontrak atau terus mengincar pemain yang akan membela klub itu di Proliga 2025 nanti. Nah, kita akan mulai dari Jakarta Living Mandiri yang musim lalu gagal menembus ke fase Final Four, meskipun sempat disebut-sebut akan membuat kejutan atau akan menjadi kuda hitam di Proliga 2024. Tapi nyatanya prediksi itu salah karena Jakarta Living Mandiri ternyata saat itu gagal untuk menunjukkan kemampuan terbaiknya sehingga mereka tidak bisa mendapatkan tiket ke Final Four. Nah, kegagalan di musim lalu itu ternyata seolah menjadi cambuk atau menjadi pelecut bagi manajemen dan juga jajaran pelatih Jakarta Living Mandiri untuk memperkuat tim, untuk menyusun kekuatan sehingga mereka diharapkan bisa untuk berbicara lebih banyak di Proliga 2025 nanti. Nah, ini sudah ada rumor yang menyebutkan bahwa Jakarta Living Mandiri itu sudah mempertahankan pemain asingnya yaitu Liu Yanghan yang musim lalu itu menjadi salah satu pemain yang paling menonjol di Jakarta Living Mandiri. Liu Yanghan sendiri pada musim lalu bisa dikatakan sebagai salah satu motor bagi Jakarta Living Mandiri, meskipun sekali lagi Jakarta Living Mandiri gagal untuk merebut tiket ke fase Final Four. Selain itu juga Jakarta Living Mandiri itu disebut sudah mencapai kata sepakat dengan Alia Anastasia yang berposisi sebagai opposite hitter. Musim lalu Alia Anastasia sendiri merupakan salah satu pemain yang memperkuat Jakarta Steam Bin, tapi harus kita akui bahwa Jakarta Bin yang musim lalu menjadi juara Proliga 2024 akhirnya memutuskan untuk tidak diikutsertakan di Proliga 2025 nanti. Nah, kita akan bergeser ke Bandung BJB Tanda Mata yang merupakan salah satu tim kuat dalam beberapa musim terakhir di Proliga. Bandung BJB Tanda Mata sendiri menjadi juara Proliga pada tahun 2022 dan mereka mengulanginya pada tahun 2023 silam. Sayangnya keperkasaan atau ketangguhan Bandung BJB Tanda Mata itu gagal terulang di Proliga 2024 lalu. Bahkan saat itu Sheila Birnadita dan kawan-kawan gagal mendapatkan tiket ke Final Four, sehingga akhirnya hal itu seolah menjadi pelecut atau menjadi bahan evaluasi yang sangat mendalam bagi jajaran manajemen untuk melakukan cuci gudang kepada skuad yang menghuni Bandung BJB Tanda Mata. Nah, Bandung BJB Tanda Mata sendiri itu melakukan perombakan yang sangat besar. Beberapa pemain yang dianggap tidak sesuai dengan kebutuhan tim itu akhirnya harus dilepas. Salah satunya adalah Sheila Birnadita yang akhirnya harus mengakhiri kerjasama dengan Bandung BJB Tanda Mata setelah dirinya membela klub itu selama 5 tahun. Selain itu juga manajemen Bandung BJB Tanda Mata itu juga menghentikan kerjasama atau kontrak Mas Alim Susino sebagai head coach dan akhirnya menunjuk Mas Samsul Jais untuk menjadi pelatih kepala Bandung BJB Tanda Mata pada musim Proliga 2025 nanti. Manajemen berharap agar Mas Samsul Jais itu bisa mengulangi keberhasilan ketika Bandung BJB Tanda Mata itu berhasil menjadi juara pada Proliga 2023 lalu. Selain mendatangkan Mas Samsul Jais, manajemen Bandung BJB Tanda Mata itu juga mendatangkan Mira Suci yang berposisi sebagai middle blocker. Tahun lalu Mira Suci turut berperan besar ketika membantu Jakarta Bin menjadi juara Proliga 2024 bersama para pemain lainnya seperti Megawati Hangestri Pertiwi atau Megatron. Selain itu juga Bandung BJB Tanda Mata itu mendatangkan Cindy Tiara yang berposisi sebagai outside hitter. Di musim lalu Cindy Tiara itu memperkuat Pertamina, tapi di musim ini dirinya itu diharapkan bisa untuk mengembalikan nama besar Bandung BJB Tanda Mata di Proliga 2025 mendatang. Nah, kita akan bergeser ke Jakarta Popsi Vokal One yang merupakan salah satu tim kuat dan disebut-sebut akan menjadi penantang atau pesaing serius untuk merebut gelar juara di Proliga 2025 nanti.
Jakarta Popsivo Poluan sendiri itu dikabarkan sudah mencapai kata sepakat dengan Ajeng Fiona Adelea yang berposisi sebagai outside hitter. Sama seperti Alia, musim lalu Ajeng Fiona Adelea ini juga memperkuat Jakarta Stin Bin dan saat itu dirinya membantu Jakarta Bin menjadi juara Proliga 2024. Selain itu juga Jakarta Popsivo Poluan itu dikabarkan sudah mencapai kata sepakat dengan Arnita Putri yang berposisi sebagai setter. Nah, Arnita Putri sendiri musim lalu itu juga membantu Jakarta Bin menjadi juara bersama Megawati Hangestri dan teman-temannya. Selain itu juga Jakarta Popsivo Poluan itu sukses mendatangkan Sheila Bernadetta dari Bandung BJB Tanda Mata dan juga ada Dini Indasari. Dini Indasari sendiri merupakan salah satu pemain senior, merupakan salah satu legenda hidup. Dirinya berulang kali membela timnas Indonesia dan dirinya pernah membela Petrokimia Gresik. Nah, kita akan membahas tentang gosip bursa transfer Petrokimia Gresik untuk menyambut Proliga 2025 nanti. Ini sudah ada beberapa gosip mengenai pemain yang akan membela Petrokimia Gresik di Proliga musim baru yang akan dimulai pada tanggal 3 Januari 2025 nanti. Salah satunya adalah Yolana Pita yang berposisi sebagai setter. Musim lalu Yolana Pita itu memperkuat Jakarta Bin dan lagi-lagi dirinya bisa untuk membantu Jakarta Bin menjadi juara Proliga 2024 lalu. Selain itu, Petrokimia Gresik juga dikabarkan akan mendatangkan Nandita Ayu yang ini merupakan pemain yang versatile karena dirinya bisa berposisi sebagai libero dan dirinya itu juga bisa berposisi sebagai outside hitter. Musim lalu sama seperti Yolana Pita, Nandita Ayu itu juga membela Jakarta Bin dan dirinya bisa membantu Jakarta Bin melaju ke tangga juara Proliga 2024. Selain itu juga ada gosip yang cukup besar mengenai keinginan atau kabar yang menyebutkan bahwa manajemen Petrokimia Gresik ingin membawa Maya Kurnia Indri untuk membela Petrokimia Gresik di Proliga 2025 nanti. Kita ketahui di musim lalu Maya Kurnia Indri itu bergabung dengan Jakarta Electric PLN. Saat itu Jakarta Electric PLN itu gagal menjadi juara karena dikalahkan oleh Jakarta Bin di partai final yang diselenggarakan di Indonesia Arena. Posisi Maya Kurnia Indri sendiri itu adalah seorang middle blocker dan dirinya merupakan pemain kawakan, pemain yang sangat senior dan dirinya memiliki jam terbang yang sangat tinggi karena tidak hanya berlaga di Proliga, tapi Maya Kurnia Indri juga sangat sering membela timnas Indonesia, tidak hanya di level SEA Games, tapi juga di berbagai kejuaraan lainnya. Nah, kalau menurut teman-teman semua, bagaimana tentang gosip atau bursa transfer pemain yang akan membela klub-klub di Proliga tahun 2025 nanti? Silahkan tulis di kolom komentar. Kita doakan agar Proliga 2025 itu bisa berjalan dengan lancar dan juga kita doakan agar timnas Indonesia bisa mendapatkan prestasi tidak hanya di level SEA Games, tapi juga kita berharap agar timnas Indonesia berbicara jauh lebih banyak di level Asia dan juga di level dunia. Oke, terima kasih. Sampai jumpa.